teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Putri Natalia Estumara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu latar belakang masalah penelitian, yang dimana pengertiannya latar belakang masalah adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga menjadi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Latar belakang masalah atau latar belakang penelitian adalah subbab pertama yang dibuat oleh peneliti dalam membuat proposal atau hasil penelitian, yang dimana menurut Juliansyah dalam menulis latar belakang harus mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengemukakan alasan penting masalah pokok penelitian. Yang kedua, mengemukakan masalah empiris yang ada pada masalah pokok tersebut. Yang ketiga, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok. Kemudian mengemukakan masalah empiris yang ada pada setiap faktor, serta memilih salah satu atau lebih faktor yang dianggap penting untuk dijadikan variabel bebas. Kemudian ada ciri-ciri rumusan masalah yang baik. Yang pertama, bentuk kalimat pertanyaan. Rumus masalah yang baik harus berbentuk pertanyaan. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, memiliki nilai penelitian atau mewakili masalah apa yang hendak dikaji dalam pelaksanaan penelitian. Yang keempat, relevansi dan dapat dikelola. Masalah yang diambil harus menarik, bermanfaat di bidangnya, serta sesuatu yang baru. Yang kelima, mengandung nilai penelitian. Masalah penelitian harus mencerminkan kebutuhan yang dirasakan dan bukan hanya hipotesis semata. Langkah-langkah perumusan masalah. Yang pertama, latar belakang merupakan analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Yang kedua, identifikasi masalah yang menjelaskan faktor-faktor yang diduga berhubungan terjadinya masalah. Yang perlu ditunjang data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari teori atau penelitian sebelumnya. Yang ketiga, pembatasan masalah penelitian berdasarkan justifikasi, edukasi, dan visibilitas penelitian yang dilakukan. Kemudian yang keempat, perumusan masalah penelitian biasa dalam bentuk pertanyaan sebagai dasar pembuatan judul. Yang kedua, tujuan penelitian, yang dimana pengertiannya, tujuan penelitian merupakan proses bagian dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi. Dikatakan sebagai proses karena tujuan penelitian tersebut harus dibuat melalui analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diinginkan atau ingin dihasilkan melalui penelitian tersebut, yang dimana tujuan penelitiannya diantaranya yang pertama, menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubungan dengan bidang kesehatan atau gizi. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap hubungan atau interaksi antara fakta-fakta yang ditemukan dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan tentang fakta yang ditemukan serta hubungannya dengan teori-teori yang sudah ada. Kemudian yang keempat, mengembangkan alat, teori atau konsep baru dalam bidang kesehatan yang memberikan kemungkinan bagi peningkatan kesehatan masyarakat khususnya dan peningkatan kesejahteraan umat manusia. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimana tujuan umum merupakan suatu gambaran besar atau arah utama dari penelitian secara keseluruhan. Tujuan ini menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Biasanya, tujuan umum bersifat lebih luas, menyeluruh, dan abstrak karena mencakup keseluruhan maksud dari kegiatan penelitian. Tujuan umum tidak menjelaskan secara detail langkah-langkah penelitian, tetapi memberikan gambaran tentang inti dari penelitian yang dilakukan. Sementara tujuan khusus yaitu tujuan yang merupakan penjabaran yang lebih rinci dan konkret dari tujuan umum. Tujuan khusus disusun agar peneliti memiliki arah yang lebih jelas dalam mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan.
Tujuan khusus biasanya menjawab setiap pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ciri-ciri tujuan penelitian yang baik. Yang pertama, jelas dan spesifik. Artinya, tujuan penelitian harus disusun dengan kalimat yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna berganda. Yang kedua, relevan dengan masalah dan latar belakang. Tujuan penelitian yang baik harus relevan, artinya sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang penelitian. Yang ketiga, mengarah pada pemecahan masalah. Penelitian yang dilakukan harus berorientasi pada pencarian solusi atau jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Yang keempat, dapat dicapai. Tujuan penelitian juga harus dapat dicapai atau realistis sesuai dengan kemampuan peneliti, waktu yang tersedia, serta sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir itu terukur. Artinya, keberhasilan penelitian dapat dinilai berdasarkan sejauh mana tujuan tersebut dicapai. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat praktis atau aplikatif. Manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian bagi program. Di bidang kesehatan dengan sendirinya, manfaat penelitiannya bagi pembangunan kesehatan atau bagi pengembangan program kesehatan. Yang kedua, manfaat teoritis atau akademis. Manfaat teoritis atau akademis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Di bidang kesehatan dan gizi, dengan sendirinya, manfaat penelitian tersebut dapat menambah khasanah ilmu kesehatan, khususnya terkait dengan bidang kesehatan yang diteliti. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasi oleh akademis atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Langkah-langkah pembuatan tinjauan pustaka. Yang pertama, menentukan topik atau masalah. Yang kedua, melakukan telaah kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Yang keempat, setelah merumuskan dan melakukan telaah, peneliti bisa mengembangkan kerangka konsep, kerangka teori dan hipotesis dalam penelitian. Dan kelima, menyusun mapping yang menjelaskan perbedaan dan pembaharuan penelitian yang akan diteliti. Yang kemudian kriteria pemilihan bahan pustaka. Yang pertama, prinsip kemutakhiran, artinya diupayakan menggunakan pustaka yang mutakhir atau tidak kadaluarsa karena ilmu berkembang dengan cepat. Yang kedua, prinsip relevansi, mempunyai makna bahwa pustaka sumber yang dipilih adalah yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian cara mencegah plagiarisme. Apa sih plagiarisme? Secara sederhana, plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide, atau bahasa orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber aslinya. Ini dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius di bidang akademik dan profesional karena merusak integritas ilmiah dan kreatif. Ada beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama, self-plagiarisme. Self-plagiaris terjadi ketika seseorang penulis menggunakan materi yang telah dipublikasikan sebelumnya atau mengambil bagian dari materi yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberitahu pembaca bahwa itu adalah karya mereka sendiri. Yang kedua, plagiat ide. Plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan biasanya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan ide dengan orang lain. Ada kemungkinan terjadi. Biasanya ada dua ide yang sama pada dua pencipta yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mosaik plagiarisme. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan frasa dari sumber lain tanpa mencantumkan tanda kutip atau menggunakan sinonim tetapi struktur kalimat dan artinya tetap sama dengan yang asli. Yang keempat, accidental plagiarisme. Jenis plagiarisme ini terjadi ketika seorang penulis secara tidak sengaja lupa untuk mencantumkan sumber referensinya atau salah mencantumkan sumbernya
atau secara tidak sengaja menulis ulang beberapa kata atau kalimat tanpa memberi atribusi. Kemudian plagiarisme kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Tipe ini sama dengan istilah self-copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebut sumbernya. Kemudian self-plagiarisme. Penulis termasuk dalam tipe ini dalam mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Kemudian plagiarisme sumber. Pada buku bebas plagiarisme harus bebas dari unsur plagiat sumber karena tipe ini biasanya memiliki kesalahan fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipannya. Kemudian plagiarisme kepengarangan. Di dalam buku kebebasan plagiarisme harus terhindar dari plagiat kepengarangan karena hal ini merugikan penulis asli. Tindakan plagiat kepengarangan terjadi atas kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Kemudian pengertian parafrase. Parafrase merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya jadi lebih mudah untuk dimengerti, atau dengan kata lain, pengutipan yang dilakukan dalam parafrase merupakan kutipan yang menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkap ide yang sama atau digunakan untuk menjaga koherensi dan keutuhan alur tulisan. Parafrase memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghindari plagiarisme serta membuat gagasan yang lebih mudah dimengerti dari susunan kalimat yang baru. Plagiarisme dapat menimbulkan konsekuensi pelanggaran hak cipta, bahkan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan pencurian karya orang lain. Ada beberapa jenis parafrase. Yang pertama, parafrase kebebasan, di mana penulis diberi kebebasan untuk menggunakan kata-kata yang menjadi ciri khas dari penulis dan diperbolehkan untuk tidak menggunakan sama sekali kata-kata dalam teks asli, namun tetap harus memperhatikan inti dan makna dari karya ilmiah yang asli. Yang kedua, parafrase terikat, yang dimana jenis parafrase terikat mewajibkan penulis untuk tetap menggunakan kata-kata asli dalam karya ilmiah rujukannya, kemudian baru ditambahkan kata-kata dari penulis yang membangun karya ilmiah. Yang ketiga, parafrase ekuivalen merupakan parafrase yang bersinonim sangat dekat. Contohnya adalah bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, parafrase keantoniman ingkaran. Keantoniman artinya dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Parafrase ini juga berhubungan dengan kesinoniman. Hanya saja dalam parafrase ini ada kata ingkaran, sehingga memiliki sifat yang berlawanan dan juga berkebalikan. Kemudian parafrase rangkuman. Jenis parafrase yang satuan lingual pemparafrasenya merupakan rangkuman dari satu-satunya lingual yang diparafrasekan. Parafrase ini dapat dilakukan dengan pelepasan satu lingual tertentu. Kemudian parafrase generik spesifik. Parafrase yang menunjukkan kata-kata yang diparafrase lebih umum atau generik daripada hasil parafrase dari kata tersebut. Parafrase jenis ini terjadi karena adanya penggantian kata yang diparafrasekan dengan kata yang bersinonim. Kemudian parafrase amplifikasi menunjukkan adanya pengulangan bahasa dari kalimat yang diparafrase, namun terdapat tambahan kata atau kalimat. Kata maupun kalimat tambahan dari kalimat awal yang sama berisikan informasi tambahan pada kalimat yang diparafrasekan. Kemudian parafrase spesifik dan generik merupakan kebalikan dari parafrase generik spesifik. Kalimat maupun kata memparafrase lebih bersifat umum daripada kalimat maupun kata yang diparafrasekan. Kemudian yang terakhir itu parafrase kontraksi. Jenis parafrase ini dilakukan dengan cara pengurangan satu atau dua frasa dalam kalimat yang diparafrasekan. Parafrase ini merupakan kebalikan dari parafrase implikatif. Kemudian kasus yang pertama,
Seorang mahasiswa menulis data prevalensi anemia di sekolah X, menjelaskan dampaknya terhadap konsentrasi belajar dan menyebut faktor penyebabnya, seperti kurang zat besi. Bagian proposal ini termasuk dalam A. Tujuan penelitian, B. Latar belakang masalah, C. Manfaat penelitian, D. Metode penelitian. Jawabannya itu ya B. Latar belakang masalah. Karena latar belakang memuat data empiris, dampak masalah serta faktor penyebab untuk menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan. Yang kedua, dalam penelitian tentang tanaman obat keluarga atau toga, seorang mahasiswa menulis tujuan umum untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang toga dan tujuan khusus untuk mengetahui gambaran umum toga. Apa kesalahan dalam tujuan khusus tersebut? A. Terlalu luas dan tidak terukur, B. Lebih spesifik dari tujuan umum, C. Tidak relevan dengan penelitian, D. Sudah benar dan sistematis. Jawabannya A. Karena tujuan khusus merupakan penjabaran yang lebih rinci, spesifik, dan terukur dari tujuan umum. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menulis ulang teori dari buku dengan bahasanya sendiri dan tetap mencantumkan sumber. Tindakan tersebut adalah A. Plagiarisme, B. Parafrase, C. Self-plagiarisme, D. Duplikasi data. Jawabannya B. Parafrase. Karena parafrase adalah penyampaian kembali ide orang lain dengan bahasa sendiri tanpa membawa makna serta tetap mencantumkan sumber. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu penelitian merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menjawab masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta program kesehatan, khususnya di bidang gizi. Dalam penyusunan penelitian, latar belakang menjadi bagian penting karena menjelaskan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, didukung dengan data empiris, faktor penyebab, serta pemilihan variabel yang relevan. Tujuan penelitian harus selaras dengan rumus masalah dan diarahkan untuk menemukan fakta, menganalisis hubungan antara faktor, menjelaskan fenomena, serta mendukung pengembangan teori maupun pelayanan kesehatan. Hasil penelitian memiliki manfaat praktis dan teoritis, antara lain menggambarkan status kesehatan masyarakat, menilai sumber daya pelayanan, mendiagnosis penyebab masalah, menyusun kebijakan, serta mengevaluasi pembiayaan, peralatan, dan tenaga kerja. Selain itu, tinjauan pustaka berfungsi memperkuat dasar teori, menunjukkan penelitian terdahulu, dan membantu merumuskan hipotesis melalui analisis yang sistematis. Untuk menjaga keaslian karya ilmiah, penulis perlu menerapkan teknik parafrase yang tepat, baik parafrase bebas maupun terikat, serta berbagai jenis parafrase lainnya, sehingga gagasan dapat disampaikan dengan bahasa sendiri dan tanpa mengubah makna dan terhindar dari plagiarisme. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Saya berharap melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.